Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadil harami. Bermula ini itu bab menerangkan keutamaannya tanah haram Mekah. Ini tanah haram Mekah. Nanti ada bab tanah haram Madinah. Karena kita punya haromen, ya, punya dua tanah haram. Maka haram sini maksudnya haram Mekah. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ini menerangkan keutamaannya tanah haram Mekah. Jadi ceritanya begini. Ketika Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah, beliau kan periode keempat. Pertama malaikat, kemudian Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim. Itu keempat. Ketika bangun Ka'bah, kemudian untuk memulai awal kelatnya itu dipasang Hajar Aswad. Sujud Hajar Aswad. Nah, ketika masa Hajar Aswad ini bersinar, memancarkan sinar. Nah, batas sinarnya Hajar Aswad itulah batasnya tanah haram. Jadi tanah haram itu batasnya adalah memancarnya sinarnya Hajar Aswad yang dipasang Nabi Ibrahim. Wa qouli ta'ala, innama umirtu sesungguhnya diperintah siapa saya, kata Nabi Muhammad, an a'buda, pada hendaknya beribadah siapa saya, rabb hadzal baldati, pada Tuhannya ini negara. Jadi saya diperintah oleh Allah supaya menyembah Tuhannya ini balda. Jadi begitu Allah memuliakan Mekah, sampai kalimat Rabb dimudahkan pada hadil balda. Padahal yang menjadi Tuhannya Allah itu bukan hanya Tuhannya Mekah saja, Tuhannya separuh negara. Tapi dalam hal ini Rabbadil balda, itu namanya idhofah li tasyrif, idhofah untuk memuliakan. Itulah mulianya Mekah. Sampai ada pengkhususan idhofah. Alladzi rabbadil balda, karoma yang menjadikan tanah haram. Karoma yang menjadikan tanah haram. Siapa alladzi pada hadil baldah, walau dan itu bagi Allah kulli syai'in, walau dan itu bagi Allah kulli syai'in, bermula segala sesuatu. Wa umirtu, dan diperintah siapa saya, an akuna, ini kana bimana soro ya, an akuna, pada hendaknya menjadi siapa saya, aku diperintah oleh Allah agar saya menjadi itu minal muslimin, sebagai orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk. Di Allah di karoma. Jadi yang menstatuskan tanah haram itu memang Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim hanya yang mengumumkan. Walahu kullu syai'in. Kemudian jangan sampai salah paham bahwa yang punya balda itu Mekah itu kan, itu anggapnya nanti orang-orang kafir, wah itu yang milik Allah itu Mekah saja, yang lain enggak, itu kan bahaya. Makanya walau dulu segala suama itu milik Allah saja. Cuman pengkhususan tadi itu menunjukkan apa? Kemuliaannya itu kan paling mulia negara itu ya Mekah. Kali kemarin kan di wa qali jalla dzikruhu, awalam makin, adakah tidak menetapkan siapa saya, lahum, kepada ahli Mekah, haroman, pada tanah haram, aminan yang aman, yujba yang didatangkan, ilaihi, kepada haram, thamaratul syai'in, apa beberapa buah-buahnya, setiap sesuatu, rizkon, kalian menjadi rizki, miladuna, dari sisi saya, walakinna aktsarahum, dan tetapi lebih banyaknya ahli Mekah itu layak lamuna, tidak paham, tidak tahu siapa aktsarahum.
Jadi awalan makin ini sejenis Allah Ta'ala itu imtinan, ada yang ngitung-ngitung nikmat. Jadi gini, orang kafir Mekah waktu itu gini. Ini ayat sebelumnya kan, wa qalu inna tabi'uda ma'aka nutakhattab min ardina. Wahai Muhammad, inna tabi'uda ma'aka, kalau saya ini Muhammad, kami ini ngikuti kamu Muhammad, kami khawatir nutakhattab min ardina. Nanti kami diusir dari negara kami ini, diusir dari bumi kita ini. Wah, itu yang kami takuti Muhammad. Jadi dulu ada namanya Haris bin Usman. Ini perwakilan orang kafir Mekah. Itu berkata gini, dia mendatang Rasulullah. Terus berkata gini, ya Muhammad, nahnu na'lamu annaka alal haqi. Muhammad, kami itu tahu, kamu itu benar. Kamu tuh yakin kamu tuh benar Muhammad. Cuman walakin nana khofu ini tabaknaka bakal oleh al-Arab bidalika. Kami tuh takut Muhammad kalau kami ini nanti engkau, kami berbeda dengan orang Arab karena sudah mengikuti kamu. Nah, takut kami ini terus diusir Muhammad. Gimana sih kami? Nah, terus Allah bukan ayat ini awalam memakin. Awalam memakin lahum haroman. Apakah saya, kata Allah, tidak menempatkan kamu, wahai orang kafir Mekah, haroman, tanah haram. Itu gak sembarangan. Makanya tanah haram ini tidak boleh bikin keributan, tidak boleh bikin macam-macam. Kamu gak usah takut, amin dan yang aman. Nah, kamu gak usah khawatir. Karena Allah sudah menjadikan Mekah ini haroman aminah, aman. Jadi kamu gak usah khawatir diusir. Bahkan yujba ilaihi thamaratu syai'in. Nah, ini harus kita yakin bahwa Quran ini menjelaskan bahwa yujba ilaihi thamaratu syai'in, bahwa berbagai buah-buahan ya, didatangkan tanah Mekah. Padahal di sana nggak ada durian, nggak ada tandus. Mungkin buah-buahan yang lain-lain, misalkan seperti anggur, jeruk, macam-macam itu nggak ada. Musim wajib semua tuh. Ini benar Quran. Nah, yang perlu kita pahami ini, mudah-mudahan orang sebelah itu saja. Artinya cuma kalimat Quran itu yujba ilaihi thamaratu syai'in. Ini kayak semua buah-buahan kan didatangkan ke Mekah. Maka kan enggak, masuk kabeh, masuk jengkol, penting barang ya. Kan semua. Nah, tadi ulun tidak mesti makna semua. Jadi karena saking banyaknya sehingga bahasanya kulun, tapi tidak kesemuanya. Itu berarti kulun itu tidak pasti maknanya semuanya. Mereka katakan kulu bid'atin dolala. Coba ini kamu bikin. Nah, untuk kabeh buah-buahan itu kulun kayak enggak. Nah, ini mudah-mudahan ini repot memang kalau berhadapan dengan yang itu repot. Ini mudah-mudahan jadi renungan ini kan. Jadi cuman walakin antarahum la ya'lamun. Mayoritas mereka itu nggak paham, nggak ngerti. Ini kelebihan tanah haram. Allah berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Aliun ibnu Abdillah, hadatsana Jarir ibnu Abdul Hamid, an Mansurin, an Mujahidin, an Qabusin, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma fathi Makkah, di dalam hari ditaklukkannya Mekah. Ketika Mekah sudah ditaklukkan Nabi bersabda, inna hadal balada, sesungguhnya ini negara, yaitu Mekah, itu karoma menjadikan tanah haram. Pada hadal balad, Allah siapa? Allah. Kemudian tanah haramnya itu gimana? Diterangkan ini, layu dodu. Nah, ini isinya menjelaskan karoma. Itu namanya al-idhoh ba'dal ibham, menjelaskan setelah menyamarkan. Layu dodu, tidak boleh dipotong. Saukuhu, apa pohon berdurinya? Pohon berdurinya. Hadal balad. Nah, pohon yang berduri saja nggak boleh dipotong, apalagi yang nggak berduri. Ini maknanya pohon-pohon yang tidak tanam. Nah, dia tumbuh sendiri. Itu masa gitu. Kalau misalkan Pak Zuri nanam pohon apa ya nggak sah-sah saja dipotong. Ini maksudnya pohon yang tidak ditanam oleh manusia, masyarakat bangsa. Nah ini, yang berduri aja nggak boleh dipotong, apalagi yang nggak berduri. Wala yunafaru, dan tidak boleh diusir. Soiduhu, apa hayawan
duluannya halal, halal. Nah, misalkan ada kijang itu sedang berlindung di pohon itu diusir, atau ada kijang bermain dengan kawan-kawannya kita gak boleh usir, nggak boleh. Nah, ini kalau bahasanya tanbiyun minal adna ilal a'la. Ini maksudnya wong diusir aja nggak boleh, apalagi diganggu, dipukul atau dibunuh, nggak boleh, diusir nggak boleh. Wala yaltaqitu, dan tidak boleh menemui luqatatahu pada barang hilangnya hadal balad ilaman, kecuali siapa orang arrofa yang mengumumkan siapa manha pada luqata. Jadi kalau ada barang hilang di tanah haram Mekah, itu nggak boleh temu kecuali untuk diumumkan. Diumumkan. Nah, diumumkan aja, walaupun bertahun-tahun tidak ketemu, tidak boleh dimiliki. Beda dengan di tanah selain tanah haram. Kan diumumkan ada batasnya. Jadi ini dimiliki, kalau tidak boleh dimiliki, hanya sekedar diumumkan. Nah, dari bahasa bahwa kata Nabi inna hadzal balada harama, bahwa Mekah itu tanah haram. Ini sebetulnya Allah kata Rasulullah SAW, Inna Allah harama Makkata yauma khalaqallahu samawati wal arda wa huwa haramun bi haramillah ila yaumil qiyamah. Jadi Allah itu sudah punya kehendak ketika menciptakan langit dan bumi, itu sudah berkehendak, oh ini besok tanah haram, itu sudah ada. Jadi memang sudah awal-awal sudah ada settingannya, betul kan? Kemudian untuk memproklamirkan, mengumumkan Nabi Ibrahim yang disuruh mengumumkan. Tapi itu kehendaknya Allah untuk menjadikan tanah haram ketika menciptakan langit dan bumi, sudah. Nah, karena statusnya Mekah itu tanah haram, nah ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam satu riwayat yang sahih itu mengatakan orang masuk Mekah, katakan masuk tanah haram itu nggak boleh kalau nggak ihram. Kalau main pasal persis nggak boleh, tanah haram sembarangan, nggak menggunakan main jalan-jalan saja. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tanah haram nggak boleh kamu jalan-jalan saja, kamu sana ya harus ihram. Nah, umrah, haji, pokoknya ihram, nggak boleh sembarangan saja kamu. Nah, itu bentuk perselisihan. Kata Imam Syafi'i malah sah-sah saja, boleh saja. Jadi orang ke tanah haram itu tidak harus umroh, tidak harus haji. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Alasannya ketika Rasulullah SAW itu masuk Mekah Yaman Fatih itu kan bukan dalam keadaan apa? Ihram, bukan keadaan ihram. Cuman umumnya kalau kita ini ke sana ya ketemu dengan umroh haji. Ya. Haji. Bab tawisi dauri makata, mulai bab menerangkan boleh mewaris beberapa rumah Mekah. Boleh mewaris beberapa rumah Mekah. Wa bai'iyah, dan menjual dua hari Mekah, wa syira'iyah, dan membeli dua hari Mekah. Wa ananasa, sesungguhnya masyarakat fil Masjidil Haram itu sawaun sama, kosotan dengan khususnya, kosotan dengan khususnya. Kosotan dengan khususnya. Jadi Imam Bukhari ini buat bab boleh mewaris rumah-rumah yang di Mekah, menjual boleh, membeli boleh. Dan manusia dalam Masjidil Haram itu punya hak yang sama. Liqouli ta'ala innaladina, sunya orang-orang kafir yang kafir siapa aladina, wa yasuduna, dan menghalang-halangi siapa aladina ansabilillah wal Masjidil Haram, dan Masjidil Haram. Allah di Masjidil Haram ja'alna, yang menjadikan siapa saya pada al Masjidil Haram linnasi untuk masyarakat, bisa jadikan sawaan pada sama, cukup baik. Al aqifu, siapa orang yang mukim di situ, fihi, di dalam Masjidil Haram, wal badi, dan orang yang mendatang. Waman, bermula barang siapa, yurid, itu mengendaki siapa man, fihi, di dalam Masjidil Haram, bil khadin, dengan kedoliman, bil khad, dengan menyimpangnya bil dulmi, dengan dolim, nudik, maka menciptakan siapa saya padaman min adabin, dari adab alimin yang menyakitkan. Wal badi'u, bermula maknanya badik itu at-tari'u, orang yang datang.
Makufan bermula maknanya makufan itu makbusan, orang yang ditahan. Ini maksudnya dengan ada kalimat wal akifu. Nah, akif itu maknanya orang yang ditahan, orang yang menetap. Jadi Allah berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, kemudian wayasuduna an sabilillah. Ini fi'il mudhari', ya sudah fi'il mudhari', atap pada fi'il madhi. Itu maknanya begini, orang-orang yang kafir kemudian wayasuduna, dia punya tradisi. Jadi fi'il mudhari' itu kan menunjukkan zaman sekarang dan akan datang. Nanti dia selalu, orang-orang kafir terus selalu menghalang-halangi orang ke jalan Allah. Jadi orang mau masuk Islam dihalang-halangi, orang mau ikut Nabi Muhammad dihalang-halangi. Wal Masjidil Haram. Nah, bahasa Masjidil Haram ini yang jadi khilaf. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i Masjidil Haram ini ya Masjidil Haram. Jadi kalau Imam Syafi'i kan bisa begini, orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi masyarakat tidak boleh mengikuti Nabi Muhammad, tidak boleh mengikuti jalan Tuhan. Kemudian dia menghalang-halangi masuk Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu statusnya dijadikan Allah Ta'ala alladzi ja'alnahu linnas sawa'an. Orang itu punya yang sama, untuk di Masjidil Haram. Baik orang itu al-aqib, memang orang mungkin di situ, maupun orang yang datang punya hak sama di Masjidil Haram. Nah, ini Imam Syafi'i Masjidil Haram sih maknanya adalah masjid itu. Nah, kalau Imam Hanafi tidak Masjidil Haram, itu maknanya adalah tanah haram. Tanah haram. Jadi orang-orang kafir dan mereka yang selalu menghalang-halangi orang ke jalan Allah dan menghalangi masuk tanah haram. Artinya kan pernah Nabi dan sahabatnya nggak boleh masuk tanah haram. Nah, dari sini yang perlu dipahami pertama, orang sholat di Masjidil Haram itu 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Nah, bahasa Masjidil Haram ini ini yang debat, ada yang kata Masjidil Haram ya masjid yang ada Ka'bahnya itu. Ada yang tidak Masjidil Haram, masjid di tanah haram. Pokoknya asal di tanah haram ya Masjidil Haram. Ini kalau Pak Rojak itu yang mana ini Pak Rojak? Ya, yang lapang aja. Yang lapang aja. Nah, ini termasuk peluang orang yang maaf ini peluang orang yang mundur atau mungkin yang setengah-setengah malas ke masjid kan, boleh ikuti bahwa Masjidil Haram itu adalah yang penting di masjid di tanah haram apa saja macam. Jadi punya yang sama, Hanafi. Apa? Itu Hanafi. Wa may yurdi bil khadib dzulumin, siapa yang punya kehendak melakukan kedoliman. Nah, kedoliman ini di dalam Masjidil Haram, tidak Syafi'i. Di dalam apa? Tanah haram. Itu Allah akan nudzikhu min adzabil alim. Allah akan memberikan gampangannya ya, dicicipkan diberi azab yang menyakitkan. Nah, ini kelebihan tanah haram. Gimana kelebihannya? Orang itu kan gini, kalau mau berbuat sesuatu belum dilakukan kan nggak ditulis kan itu. Tidak. Orang punya kemauan buruk dengan Masjidil Haram. Walau belum terlaksana, terus jadi akan buah. Apalagi terlaksana. Itu kelebihannya Masjidil Haram. Iya. Kalau yang baik kita pakai yang harumnya semuanya. Tapi kalau yang jelek itu bahwa yang haram itu ya Maksud dasar. Jadi gimana ya kita ambil apa yang untung gitu kan. Sebab kalau diambil semuanya, wah kalau jelek itu lipat ganda kan gitu kan. Bahaya ya. karena sama-sama harganya sama. Nah gini, ini bakas ini ya. Ulama itu debat. Ulama itu debat gini, bukan hanya soal baik saja. Sekarang gini, kalau orang berbuat baik di Masjidil Haram, ya Masjidil Haram, katakan yang mana umum tanah haram ya. Itu kan kebaikan dilipat gandakan. Tidak hanya salah saja, termasuk sedekah, termasuk barangkali ya bahkan uang sebagainya. Nah, ini ulama debat. Kalau orang Wahabi, ini orang sebelah, itu mengatakan
enggak begitu. Artinya kalau amal buruk ya satu. Karena saya tidak menemukan nas yang soleh ya, bahwa kalau keburukan itu dilipat gandakan tidak ada. Itu lama juga. Nah, Ibnu Abbas itu pernah ditanya. Ibnu Abbas itu kan tempat di Taif ya, sampai wafat di Taif. Dan beliau ya menempati di Taif sampai wafat. Dan Taif itu kan tidak termasuk tanah haram. Itu pernah ditanya, ya saya, ya Ibnu Abbas, sampai kenapa kok nggak mau tempat di tanah haram? Kok sengaja Taif? Padahal tanah haram itu, kebaikannya dilipat gandakan. Apa jawab beliau? Mali wali baladin. Mali wali baladin. Apa untungnya saya menetap di daerah? Tudo'afu bisai'an. Amal-amal buruk dilipat gandakan. Kama tudo'aful hasanah. Itu versinya Ibnu Abbas. Makanya beliau saking hati-hati nggak mau nempah di tanah haram, pilih sampai wafat di Taif. Maka ada Taif ya. Dulu pernah kita sama-sama ziarah. Nanti juga itu kan, nggak ikut. Nah, di Taif. Ini asar penghapus. Perkataan juga perkataan Ibnu Abbas. Asar. Nah, kemudian Ibnu Alan dalam Dalil Faridin, saranya Riyadhus Shalihin, itu dia mengatakan yang rojek itu kalau untuk syai'ah itu layu do'afu, tidak dilipat gandakan. Itu menurut Ibnu Alan. Jadi sama dengan pendapat Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu saya tidak menemukan dalil. Kalau yang keburukan dilipat gandakan. Nah, cuma kalau versi Pak Rajab nggak tahu lah saya kan. Pak Rajab itu kan termasuk. Ya. Yang lagi saya yang Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas ini kan masuk Utsaimin nggak baca itu ya. Kok nggak? Ya baca, cuman ada pendapat lain itu kan manjaa bil hasanati falau asu amza liha wa manjaa bisa ayati falahu wa bis liha. Nah, jadi kan itu jasanya itu aja. Kalau satu kebaikan dilipatkan 10. Kalau saya satu ya satu. Lipat ganda enggak ada. Nah, jadi hadis itu. Cuman maksud Ibnu apa sih masalah tafsir aku mesti kan ngono. Ya mungkin itu benar. Bagaimana ini? Soal itu ya. Iya, Pak. Ya sampai beliau kenyataannya sampai apa ya di sana. Cuman para jam itu ketika kaji nanti ziarah lagi sana. Makanya Imam Hanafi itu gini, kalau kita panjangkan ya sekalian kan. Jadi Masjidil Haram itu gini kata Imam Hanafi, itu kan bermakna semua tanah haram. Jadi tanah haram ini maknanya itu kan umum, artinya milik sama-sama. Milik sama-sama itu alladzi ja'alnahu linasi sawa'an, baik pendatang maupun mukim. Nah ini tafsir beliau, oh berarti yang namanya rumah di sana itu nggak boleh diperjualbelikan. Kalau mau tempati nggak tinggal saja. Kalau mau Syafi'i ya nggak boleh dijual, dia sah saja. Dijualbelikan sah saja. Nanti dasarnya di belakang nanti. Nah, yang melatar belakangi kenapa Imam Syafi'i memperbolehkan katakan jual beli rumah ya, rumah. Kalau Imam Hanafi tidak boleh. Ini alasannya begini. Ini mansaul khilaf. Asal usulnya perasaan gini. Apakah Mekah Mas itu ditaklukkan Rasulullah itu unwatan artinya perang terus dia kalah? Apakah sulhan? Jadi Fathu Mekah itu ditaklukkannya Mekah itu karena unwatan kekerasan perang, kemudian orang kafir kalah. Kalau kalah berarti statusnya apa? Ghanimah. Statusnya ghanimah. Nah, ghanimah itu zaman Nabi gak dibagi-bagi. Berarti itu wakopan. Nah kalau wakopan ngapain kok jual rumah-rumah, jual tanah? Gak boleh, karena itu wakopan. Nah, kalau Mas Syafi'i indah, Fathu Makkah itu sulhan, perdamaian. Artinya berarti tidak ghanimah. Tidak ghanimah, berarti hak orang itu masing-masing. Hak orang masing-masing. Nah dari pendapat ini yang dipilih Bukhari, pendapatnya Syafi'i. Sah-sah saja jual beli rumah di Mekah. Nanti kita baca terus nak kerja. Saya yang pakai sul, karena memang datang juga tujuannya nggak perang. Nggak pernah. Jadi kalau sampai senang yang sulhan ya, yang bisa jual belikan. Jual belikan. Karena memang nggak perang. Ya memang itu yang masuk.
Yang menganggap perang termasuk Ikrimah ya. Terima. Ikrimah menganggap perang jika laku misalnya, padahal nggak mau perang gitu. Ini Pak, itu asal usulnya gitu. Ya, Ya. jadi sebenarnya penduduk Mekah yang non Muslim itu memang dia habis karena waktu atau memang dia suruh keluar. Penduduk Mekah yang non Muslim, Iya. apakah memang habis karena waktu atau memang dia suruh Tapi habis karena waktu. bukan disuruh Ya. keluar? Ya. Habis karena waktu. Nanti coba kita baca ini. Qala Imam Bukhari kata sana asbu qala akbaruni Ibnu Wahb an Yunus an Ibnu Syihab an Ali bin Husain an Amr bin Utsman an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Qala Usama, ana sesungguhnya Usama itu qala Usama, ya Rasulullah. Aina tanzilu? Aina di mana tanzilu menempat siapa engkau? Fi darika. Ini ada yang mengatakan hamzah istimewanya dibuang. Fi darika adakah di rumah engkau? Bima kata di Mekah. Fi darika adakah di rumah engkau? Bima kata di Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal taroka. Ini hal di mana Nabi? Wa hal taroka dan tidak meninggalkan. Akilun siapa akil ibnu riba, tidak meninggalkan min ribain pada beberapa perumahan. Pada perumahan dari riba itu tempat yang menghimpun beberapa rumah. Dari riba itu beberapa perumahan. Pada beberapa perumahan. Ini Zaidah. Au duarin atau beberapa rumah. Jadi kata Zaid ketika Rasulullah ini mau pergi ke Mekah ditanya, ya Rasulullah, nanti kalau di Mekah itu sampai tempat di mana? Apakah di rumah sampean? Apa jawab Nabi? Wahal taroka akilun min ribain au duarin. Wah, perumahan-perumahan, rumah-rumah itu sudah dijual semua dengan akil. Dengan akil. Akil itu sekutu. Sebenarnya Rasulullah karena akil ben Abi Thalib. Nah, das kalimat inilah yang dibuat dasar, oh berarti jual beli itu boleh. Rumah di Mekah. Karena Nabi mengatakan wahal taroka akilun, akil sudah tidak lagi meninggalkan perumahan-perumahan atau rumah-rumah di Mekah sudah dijual. Wakana ada akilun siapa akil, waritha itu mewaris siapa akil Abu Thalibin pada Abi Thalib. Wa ya akil wa Thalibun dan Thalib. Akil ini dan Thalib itu saudaranya, putranya Abdul Muthalib. Putranya apa? Abi Thalib atau Abu Thalib, putranya Abu Thalib. Walam yaris dan tidak mewaris pada Abu Thalib Ja'farun siapa Ja'far wala Aliun dan tidak Ali radhiyallahu anhuma. Tidak mewaris syai'an pada sedikitpun, sesuatu sedikitpun. Alasannya li anahuma karena sesungguhnya Ja'far dan Ali itu muslimaini. Karena waktu itu Ja'far dan Ali sudah muslim. Sementara maaf ini kan, ini doanya hadis loh. Abu Thalib itu kafir. Abu Thalib kafir. Jadi gini, Abu Thalib itu punya anak ini 4. Punya anak 4. Nah, jadi punya anak 4. Aqil, Thalib, kemudian Ja'far dan Ali. Yang 2 ini ketika masih hidup ayahnya itu sudah muslim, yang 2 belum. Wakana dan ada Aqilun siapa Aqil wa Thalibun dan Thalib itu kafiroin itu kafir keduanya. Wakana maka ada Umar Syaikhul Khattab radhiyallahu anhu itu yaqulu berkata siapa Umar la yarithu tidak boleh mewaris al-mu'min siapa orang mukmin, al-kafiro pada orang kafir. Al-kafiro pada orang kafir. Jadi statusnya ini dohirnya Abu Thalib dianggap kafir. Walaupun ada yang bilang bahwa Abu Thalib itu enggak kafir. Jadi gini persoalannya, ini sekedar saja. Dohirnya hadis, dohirnya riwayat itu rata-rata mengatakan bahwa Abu Thalib itu kafir. Karena tidak nampak beliau katakanlah membaca syahadat, tidak nampak sholatnya. Tapi ada yang bela, ini singkatnya Abu Thalib itu mukmin. Kenapa? Beliau ini memang tidak nampak sholat, tidak nampak baca syahadat, tapi hatinya meyakini kebenaran Nabi. Artinya meyakini kebenaran Nabi dan beliau tidak ditemukan riwayat menimba bala. Nah, kenapa Abu Thalib ini tidak mau mengamalkan syahadat? Begini, wah kalau beliau syahadat itu terancam nanti Rasulullah. Jadi untuk melindungi Nabi, beliau imannya disembunyikan. Nah, imannya disembunyikan, tidak mau menampakkan. Nah,
dalam posisi keadaan seperti itu orang menyembunyikan keimanannya karena terancam nanti kalau dinampakkan lebih-lebih Nabi Muhammad. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah dianggap orang yang imannya sahih. Imannya sahih. Sehingga Abu Thalib layaklah di hadapan Allah menjadi orang mukmin. Jadi paham maksudnya kan? Coba jawab. Menambah boleh ya? Apa? Menambah ya. Monggo. Saya berkeyakinan Abu Thalib itu beriman saya. Iya. Sebelum manusia sejagat beriman. Artinya ketika ketemu sama siapa itu? Ya. Bersama dengan masyarakat dengan Zulfulan itu kan menunjukkan kalau dia kepercayaan ngapain itu. Tidak percaya kalau Nabi itu Nabi terus kan menyatakan balik ya. Dan ketika balik berarti menyatakan saya itu menyatakan berarti ada imanannya itu. Yakin nih Pak. Cuman tadi tidak mau semata-mata menampakkan, maka nanti dia terancam, Nabi Muhammad terancam, nggak bisa melindungi. Nah, keimanan kayak itulah yang karena keadaan situasi dan kondisi. Maka ada kitab Asnal Matolib fi Najati Abi Thalib. Ya ada Asnal Matolib fi Najati Abi Thalib. Ini ada musuhnya Alawi ini kan. Saya dengan cuma apa ya? Jadi ini yang dibuat dasar bahwa Nabi itu juga mengesahkan ketika Aqil ya kan menjual peninggalannya Abi Thalib. Bahkan rumah Nabi yang ditinggalkan ketika hijrah itu ikut terjual. Maka Nabi gak punya rumah. Nah, itu terjual itu. Jadi ketika orang hijrah kan tidak apa-apa tinggal semua. Itu orang kafir lah yang banyak berak itu macam. Maksud rumahnya sempat sudah habis ya? Wah, rumahnya sempat sudah habis. Habis tinggalkan kan, sudah tinggal hijrah kan nggak bawa. Akhirnya dikuasai mereka. Dan ini ternyata dijual oleh dan Aqil ini. Dalam satu riwayat nanti dia masuk Islam. Ketika perang Badar dia masuk Islam. Nanti masuk Islam. Nah yang Thalib ini yang enggak. Di Aqil ini akhirnya masuk Islam. Jadi empat anaknya satu lagi. Iya, ini kan Aqil, Thalib, Ja'far, Ali. Ada juga kan kan? Ya ada ini. Empat itu selisihnya itu 10 tahun usianya. Yang paling bungsu itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang bungsu. Dan Abu Thalib itu bahasanya paman, cuman dia Abu Thalib anak tertuanya Abdul Muthalib. Maka mestinya Pak D. Jadi Abu Thalib mestinya Pak D-nya Nabi Muhammad. Cuman orang kan bilang masuk pamannya, Pak D-nya itu karena anak yang tertua. Maka ketika Abdul Muthalib itu wafat, itu hak waris itu pada Abu Thalib. Karena tradisi zaman itu anak tua yang menang. Anak tua yang menang. Jadi anak tua yang menguasa. Maka Abu Thalib yang menguasai hartanya Abdul Muthalib. Tapi kok nggak kaya ya cerita ya? Padahal kan menguasai hartanya Abu Thalib. Abdul Muthalib kan orang hebat. Nah itulah yang perlu kita sadari. Belum tentu warisan orang tua yang kaya itu membawa kita kaya. Ya ada orang kaya terus waris juga kan? Waduh, susah. Qala Ibnu Syihab, maka ada siapa salaf ulama salaf yata'awwaluna itu menafsiri siapa salaf Allah Ta'ala pada firman Allah Ta'ala Allah Ta'ala innaladina amanu innaladina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman siapa aladina wahajaru dan hijrah siapa aladina wajahadu dan jihad siapa aladina bi amwali ma'fusi fisabilillah waladina dan orang-orang awau yang memberi tempat siapa aladina berarti sahabat Ansor wanasoru dan menolong siapa aladina itu ulaika bermula semuanya itu ulaika bermula mereka aladina amanu dan aladina awau itu ba'duhum bermula sebagiannya ulaika auliya ba'din itu beberapa kekasih sebagian. Itu menafsiri gini kata Ibnu Syihab, ulama salaf dulu itu menafsir ayat innaladina il akhir, jadi orang-orang muhajirin dengan orang ansor itu ulaika ba'duhum auliya ba'din, satu sama lain ini
sama-sama wilayatul miros. Artinya berhak saling mewaris walau nggak ada hubungan darah. Itu asal usulnya Pak Jam. Jadi sebelum turun ayat warisan, itu dulu orang-orang sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor itu kan ini satu sama lain saling bisa mewaris. Nah, kemudian turun ayat wa ulul arhami ba'dhum ila ba'dhin. Itu masuk dengan ayat yang ada hubungan warisan itu, buat hubungan ulul arham, masih ada kerabat. Jadi dulu begitu, sahabat Ansor sama Muhajirin. Sebelum ada masalah warisan, itu masa gitu. Jadi Ibnu Syihab mengatakan ulama-ulama salaf dulu itu menafsir ayat inaladina ila akhir ini bahwa orang sahabat Muhajirin, sahabat Ansor itu adalah ulaika ba'dhum auliya'u ba'din ay fi wilayatin miros. Saling bisa mewaris, padahal enggak ada hubungan darah, bisa waris. Babul nuzuli Makkah, bab menerangkan babul nuzuli Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah pada Mekah. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib bin Al-Zuri qala Zuri hadatsani Abu Salamah an Abu Hurairah anhu qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aroda ketika mendaki siapa Rasulullah uduma Makkah pada mendatangi Mekah. Mangsiluna bermula singgah kita godan di dalam besok insya Allah itu bi khayfi bani Kinanah, di khayfi bani Kinanah haythu taqasamu di dalam mana tempat haythu taqasamu di dalam mana tempat saling sumpah, di dalam mana tempat saling sumpah siapa Quraisy dan Bani Kinanah alal kufri atas kufur. Qala Imam Bukhari hadatsana Humaydi, ini karena sama ini kan tinggal terangkan. Hadatsana Al-Walid hadatsana Al-Auza'i qala Auza'i hadatsani Az-Zuri an Abi Salamah an Abi Hurairah anhu qala Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghadi di dalam besok yauman nakhri di dalam hari nakhr wa kali bermula Nabi itu pimpinan di Mina mengatakan gini, nahnu bermula kita naziluna itu beberapa orang yang singgah godan di dalam besok bi khayfi bani Kinanah di tanah khoynya Bani Kinanah haitsu taqasamu di dalam sekira saling sumpah siapa Quraisy dan Kinanah sumpah alal kufri haitsu di dalam mana tempat saling bersumpah siapa Quraisy dan Kinanah ala kufri kali menetapi kufur, yakni mengendaki siapa Abu Hurairah dalika pada itu khayfi Bani Kinanah al muhassaba pada muhassab wa dalika bermula itu takosamu takosamu itu anak Quraisy orang Quraisy wa Kinanah itu takolafat saling sumpah siapa Quraisy wa Kinanah ala Bani Hasyim atas Bani Hasyim wa Bani Abdul Muthalib dan Bani Abdul Muthalib au Bani Muthalib itu Saqaf Rawi. Sumpah Allah yunakiku hendaknya tidak menikahkan siapa Quraisy dan Kinanah hum pada Bani Hasyim Bani Abdul Muthalib au la yubayu atau tidak jual beli siapa Quraisy hum pada Bani Hasyim Bani Abdul Muthalib hatta yuslimu sehingga menyerahkan siapa Bani Hasyim Bani Abdul Muthalib ilaihim kepada Quraisy dan Kinanah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini ceritanya gini. Ini namanya manusia ya. Jadi hal-hal yang dulu pernah menimpa itu masih ingat, ini manusia. Ini manusia. Ini Imam Bukhari judul singgahnya Nabi di Mekah. Jadi kata Abu Hurairah, ketika Nabi mau ke Mekah, dari Madinah mau ke Mekah, itu beliau bilang gini, manzilna godan insyaallah bi khayfi Mina. Besok kata Nabi, kita kalau di Mekah itu nanti kita rame-rame singgah di khayfi Mina. Haitsu taqasamu al kufri. Haitsu ini masih ada dorop makan. Jadi khayfi Mina itu tempat dulu kata Nabi orang Quraisy dan orang Bani Kinanah justru sumpah mau tetap kufur dan termasuk isinya sumpah ini
mereka pokoknya tidak akan menikahkan. Jadi orang Quraisy, orang Kinana jangan sampai menikahkan anak-anaknya dengan Bani Hashim, Bani Muthalib. Jangan jual beli dengan mereka sehingga mereka orang-orang Bani Hashim, Bani Muthalib mau menyerahkan Nabi. Jadi gini ceritanya sebetulnya. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, itu ngutus orang untuk menemui Raja Kabasa. Nah di sana ternyata disambut dengan mulia, dimuliakan. Makanya orang Quraisy, orang kafir Quraisy dan itu sakit hati, sehingga mereka membuat perjanjian. Nah, tempat perjanjiannya itu di Baiful Mina ini, rame-rame. Jadi mereka di Baiful Mina itu rame-rame bersumpah kami akan tetap kufur, tetap tidak mengikuti Muhammad dan supaya tadi jangan sampai menikahkan keluarganya dengan Bani Hashim, Bani Muthalib, dilarang jual beli sehingga mau menyerahkan Muhammad. Nah, orang yang disuruh nulis perjanjian itu langsung ketika nulis itu tangannya itu langsung jempe, tangannya jempe itu langsung setruk. Jadi yang disuruh nulis itu langsung setruk, ketika setruk. Nah, Nabi itu teringat gini, orang kafir namanya itu dia saling kuat menguat, saling bau memperkamirkan kekuatan kufurnya di tempat itu. Maka ketika Nabi Jaya itu maksudnya ingat ya, kalau kita ke Mekah kita bisa rame-rame di tempat itu, kita programirkan kejayaan Islam di mana tempat itu dia belum memprogramirkan kejayaan itu maknanya kayak gitu. Jadi apa maksudnya kan? Jadi di tempat Bani Kinana itulah dulu orang kafir menampakkan kekuatannya, kehebatannya untuk menindas orang Islam. Sekarang kita sudah kuat, sudah jaya, kita di situ. Nanti rame pun kumpul. Ini maksudnya ketika Nabi mau ke Mekah melaksanakan haji. Jadi Nabi ke Mekah melaksanakan haji. Setelah di Mina itu selesai nafar sani, Nabi kumpul di Bani Kinana yaitu Muhasab. Sebelum Nabi melaksanakan tawaf wada, lalu sahabat. Nah, mengingat disinilah orang-orang kafir itu kumpul gencet kan. Sekarang kita nampakkan kejayaan di tempat ini. Itu namanya manusia, ingat. Kira sekarang posisinya itu ada. Muhasab, di Mina sana, Cuman kita ini kalau ndak gimana? Kalau ndak pernah berkelana atau menyisir ya, cuman ini tahu syarat atau banyak Muhasab di Mina sana. Makanya ulama itu khilaf. Orang yang misalkan nafar sani apa nafar awal itu dari Mina itu ada yang mengatakan disunatkan ke Muhasab dulu, maksudnya si betis itu sudah kayak Rasulullah ini sebelum melaksanakan tawaf wada. Karena tawaf ibadahnya kan sudah. Jadi ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan enggak sunat dah itu pula. Nah, ini untuk melakukan hal kayak gini kan berarti kita harus ya tadi ada tempat yang atau kendaraan yang memfasilitasi kan. Kalau tidak itu mana bisa kita kayak ini kita sama orang banyak. Ini kan antara Kinana dan Quraisy dengan Nabi Muhammad Muslim. Terus posisi Abdullah itu gimana sih? Ini kan keluarganya Bani Hashim. Iya, pasti masuk yang kafir itu. Ya Rahman, Abu Jahal. Abu Lahab masuk rombongan Kinana. Iya, yang Quraisy yang kafir ini kan suku Quraisy. Suku Quraisy dan Kinana. Suku itu rombongan itu. Ya Abu Lahab bisa ikut rombongan itu. Dia kan kafir. Oke. Jadi di tempat itulah kata Nabi kami digencet. Gencet kan. Maka sekarang kita di situ rame-rame. Waqala berkata Salama itu siapa Salama an Aqil wa Yahya ibnu Duhan anil Auza'i akhbaroni ibnu Syihab akhbaroni kabar di pada saya ibnu Syihab siapa ibnu Syihab. Ini berarti ibnu Syihab ini ketika ngasih kabar Auza'i itu Auza'i itu hanya satu seorang terus beliau suruh baca maka akhbaroni. Wah jadi kalau guru dan murid satu-satu ya satu.
Muridnya suruh baca itu akbarun. Waqala berkata, siapa Salamah dan Yahya? Bani Hasyim pada lafaz Bani Hasyim wa Bani Muthalib. Jadi kalau dia itu kalimatnya Bani Hasyim wa Bani Muthalib. Tadi kan ada Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, au Bani Muthalib. Kalau dia ini hanya kalimatnya Bani Hasyim, Bani Muthalib, enggak usah Bani Abdul Muthalib. Qala Abu Abdillah kata Imam Bukhari, wa Bani Muthalib bermula lafaz Bani Muthalib, tidak Bani Abdul Muthalib, itu asbau lebih mencocoki kebenaran atau yang lebih benar. Jadi kata Imam Bukhari, kalimatnya itu adalah Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, tidak usah Bani Abdul Muthalib, dari Bani Muthalib saja. Itu asbab yang cocok. Karena Abdul Muthalib itu termasuk Bani Hasyim, jadi nggak usah pakai Bani Abdul Muthalib. Ini manusia ya. Bab qouli ta'ala, bab keterangan firman ta'ala, wa idz qala Ibrahim. Wa idz qala, dan di dalam ketika ayat idz qala, dan ingatlah kamu, menyebutlah kamu Muhammad idz qala, pada ketika berkata Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim, berdoa begini, Rabbi wahai Tuhan kami, ij'al, semoga menjadikan siapa engkau hadzal balada, pada negara aminan, pada aman, wajnub, dan semoga menjauhkan siapa engkau ini pada saya, wabaniya, dan beberapa anak saya, anak Buddha, hendaknya menyembah siapa kami al-asnama, pada beberapa berhala, al-asnama pada beberapa berhala. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk memaklumatkan, ngasih tahu, mengingatkan kafir Quraisy zaman itu, orang-orang Mekah. Ketika Nabi berdoa, Rabbis al-hadal balada, ya Allah jadikan ini balad. Jadi kan gini, ada kalimatnya Rabbis al-hada baladan. Jadi ada dua, ada Rabbis al-hada baladan, ada Rabbis al-hadal balad. Ada yang nakiro, ada yang makrifat. Nah, yang makrifatnya harus sudah bangun. Jadi ketika selesai Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, itu doanya ini, Rabbis al-hadal baladan. Nah, ketika belum bangun itu Rabbis al-hada baladan. Itu bedanya, ada hadal balad, ada baladan, ada yang nakir, ada yang makrifat. Ya Allah jadikan ini balad ini aminan aman. Aminan aman. Terus wajnubni, ya Allah jauhkan kami dan anak-anak cucu kami, anak budal asnam, dari menyembah berhala. Ini pentingnya kita habis ibadah katakan doakan diri kita, yang doakan anak cucu kita. Dan yang dipersoalkan gini, ini urusan kau. Dengan Nabi Ibrahim itu gak mesti kabur. Buktinya anak cucu Nabi Ibrahim itu kan ada juga yang menyembah berhala, kan tidak semuanya. Nah dari sini ada mengatakan bahwa Baniya itu umum, artinya umum. Kan Nabi Ibrahim itu kan ada istri dari Siti Hajar, Siti Saroh. Yang Siti Hajar itu Nabi Ismail ya. Ya Siti Hajar kan Siti Saroh sebenarnya Nabi Yakub, Nabi Ishak, terus Nabi Yusuf, ya kan? Itu yang dari ibu Siti Saroh. Nah, ada yang mengatakan ini Baniya, ini maksudnya tidak yang Bani dari Nabi Ismail. Kalau yang dari Bani Ismail, dari Nabi Ismail itu tidak ada yang berdakwah. Ini yang dibuktikan bahwa Nabi Ismail kan melahirkan Rasulullah. Itu sirinya. Berarti dari Nabi Ismail sampai ke Rasul itu nggak ada mbak nenek moyangnya yang melakukan penyembahan berhala. Maka tengok di yang kita baca-baca alam Jumat itu. Berjanji kan, ya kan? Nah, bahwa dunia atau katakan Nabi Muhammad sampai Ismail itu dijaga dengan dari musyrik, dijaga dari pernikahan yang jahiliyah. Nah, jadi Baniya ini adalah bukan yang menyangkut dari Nabi Ismail. Andaikan ada yang menyembah berhala, ya mungkin dari yang
Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Ismail yang dari arah Ibrahim. Kalau yang dari Nabi Ismail, nah ini yang membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah dari bangun terjaga, dari perbuatan yang enggak senonoh. Maka tidak ditemukan riwayat bahwa Abu Talib itu pernah nyembah fasih. Nah, kita akui bahwa Nabi itu jelas silsilahnya itu silsilah yang luhur, yang suci. Ini kata saya Usaimin masuk neraka. Dia nggak Islam dia. Nah, itu semua itu kan doanya hadis tadi, Pak. Jadi mereka itu doanya hadis. Jadi riwayat kan kayak gitu. Robbi kata Nabi Ibrahim, innahuna sesungguhnya asnam adlalna itu menyesatkan apa asnam kathiron pada orang banyak minanas. Faman maka bermula barang siapa tabi'ah itu ikut siapa mani pada saya, fa innahu maka sesungguhnya man itu mini dari golongan saya. Faman bermula barang siapa aso itu duraka siapa mani pada saya, fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim, ya Allah, berhala-berhala itu banyak menyesatkan masyarakat. Ya, ini yang sama-sama perlu kita renungi. Coba Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa'inahu mini. Ya Allah, siapa yang ikuti saya fa'inahu mini. Itu berarti golongan saya. Waman asoni, siapa yang durhaka pada saya. Itu kalimatnya Nabi Ibrahim, ya Allah, engkau ghafurur rahim. Maknanya Nabi Ibrahim berharap mudah-mudahan mereka dapat ampunan, berarti mereka jadi taat. Sirinya begini. Ini yang perlu kita tiru. Kalau kita, siapa yang ikut saya mudah-mudahan selamat, yang enggak ikut saya juga selamat, awas kamu. Boleh. Kepala kayak itunya ini. Nah ini kehebatan Nabi Ibrahim. Waman asoni kan, siapa yang durhaka pada Allah itu ghafurur, ya mudah-mudahan dia dapat ampunan Allah, dapat kasih sayang Allah, dapat hidayah. Kan elok. Kita kan enggak, itu saya awas kamu. Nah, keluar awasnya ini. Inilah kehebatan Nabi Ibrahim. Nah, ini ada di tafsir itu gini. Jadi kita lanjutkan ya. Ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah ketika baca ayat ini, Rabbi inna ila akhir. Jadi baca ayat Rabbi inna ila akhir itu kan. Terus baca ayat yang dibaca Nabi Isa. Nabi Isa itu kan ketika kesal dengan kaumnya, itu Nabi Isa mengatakan gini, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka itu, wong itu hambamu, terserah engkau. Nah kita serah engkau loh, kita bisa dijaga, terserah engkau. Fa in taghfir lahu fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampuni, engkau juga azizul hakim. Berarti tingkat kesabaran masih tinggi Nabi Ibrahim. Ketika Nabi baca ini, Nabi Musa itu Nabi Isa, ya Allah, kalau engkau menyiksa untuk hambamu sendiri yang mengomong kan gitu kan. Kalau engkau mengampuni, yang mengomong engkau azizul hakim. Itu Nabi ketika itu Nabi itu sempat mengangkatkan tangan dan menangis. Nabi nangis. Terus Nabi mengatakan ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, sayang umat saya, sayang umat saya. Langsung kontak Allah itu nyuruh malaikat Jibril. Coba, kenapa Muhammad itu nangis? Tanya. Ini malaikat Jibril turun kepada Rasulullah. Terus tanya, ya Muhammad, ma yudika, apa hal yang membuat kamu menangis? Aduh, padahal Allah tahu, nggak tanya kan mesti akan tahu. Ada Nabi Muhammad, ya Jibril, gimana saya nggak menangis? Cobalah ketika Nabi Ibrahim itu umatnya itu melakukan dosa, ya. Begitu sayangnya. Nah, kalau Nabi Isa ketika umatnya itu jengkel, rasanya kau siksa ya Tuhan kamu, nggak terserah kan gitu. Jadi saya itu gimana ya nangis. Jadi tidak hanya menyayangi, tapi Nabi Muhammad ada bentuk menangis dan berdoa. Jadi dua hal. Kalau Nabi Ibrahim kan hanya berdoa saja, tidak menangis. Nabi Muhammad menangis. Dan menangisnya ini, sehingga akhirnya malaikat Jibril lagi, ya Allah, Muhammad kekasihmu itu menangis karena membayangkan umatnya. Saking sayang dengan umatnya sampai menangis. Akhirnya kata Allah gini, kamu turun lagi. Bilang sama Muhammad, bilang gini, idhab ila Muhammad, bilang ke Muhammad, inna sanurdika.
bilang gitu, bahwa saya kata Allah akan membuat senang kepadamu fi umatika. Pokoknya kamu Muhammad akan saya bikin bahagia masalah umatmu. Wala nusawika, dan aku tidak akan membuat susahmu masalah umatmu. Nah, apa kenyataannya yang membuat Nabi itu senang, bahagia? Nabi dapat jaminan dalam satu riwayat itu 2/3 penduduk surga itu umat Rasulullah. Jadi umpama dari 2/3 penduduk surga itu dari umat Rasul. Jadi Nabi itu kan bangga, alhamdulillah. 2/3 penduduk surga itu mana? Nabi. Yang sepertiganya mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Wah, kita ini mudah-mudahan termasuk yang 2/3 ini, Pak. Kalau 2/3 nggak masuk, wah kita ini, waduh. Padahal kalau kita hajinya terbanyak kan. Itu bawa haji. Wah, luar biasa. Yang ngaji Bukhari insyaallah. Saya. Iya. Robbi innahuna adlalna kasiron. Ini kalau sampai begitu saya. Katanya asnam itu layak dulu balai fal. Nah ini namanya gini Pak, itu namanya isnadus sabah. Jadi menyandarkan sebab itu boleh. Yo hakikatnya yang menyesatkan itu Allah, cuma perantara asnam. Itu namanya isnad. Dia kan namanya asnam kan nggak jauh dia batu sih. Ya tapi kan penyebab. Nah ini artinya gini, ini yang perlu kita pahami Pak. Jadi menyandarkan sebab itu boleh, tapi hakikatnya kita ya masih Allah. Wah saya alhamdulillah sebabnya saya suntik sehat, itu kan tidak masalah. Jadi menyandarkan sebab itu tidak masalah. Coba kan, menyandarkan sebab. Nah, sebabnya saya masuk dulu sertifikasi, alhamdulillah saya lancar. Nah, ini kan sebab manusia. Dan sebab sendiri itu yang membuat sebab itu Allah juga. Nah iya, itu namanya boleh menyandarkan sebab. Tapi hati kita hakikatnya masih Allah. Ya kan gitu ya. Paham lah kan? Nah, jadi menyandarkan sebab itu boleh. Namanya isnadul ilas sabab. Jadi, wah sejak saya nanam karet ini, wah ekonomi saya maju. Sejak saya punya sawit itu ekonomi saya maju. Itu kan sebab. Tapi hakikatnya itu Allah. Itu nggak masalah manusia. Rabbana wa Tuhan kami, ini sunya saya askantu. Itu menempatkan siapa-siapa min duriyati imada sebagian daripada duriyah saya biwadin di jurang ghairi disar'in yang tidak punya tanaman indah baitikal muharram di sisi rumah kau al muharram yang dimuliakan. Rabbana wa Tuhan kami liyuqimu supaya menegakkan siapa duriyati as-sholata pada sholat fas'al maka menjadikan siapa engkau afidatan pada beberapa hati minan nas tahwi senang apa afidah ilaihim kepada duriyati. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah, berdoa, aku menempatkan sebagian anak saya, duriyah saya itu Nabi Ismail biwadin di jurang yang tidak ada tanaman yang menghasilkan makanan. Nah ini kebenaran Quran bahwa Baitul Haram yaitu Ka'bah itu di jurang. Nah, kita melihat nanti Pak Rojak misalkan yang masuk Ka'bah ya lewat Babu Salam kan apa itu dari atas ke turun berarti jurang. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram ini yang nampak ini dari Babu Salam itu kan turun kan jurang ini ada begini. Tujuannya liumus sholat. Betapa pentingnya sholat kan liumus sholat supaya mereka mau sholat. Nah ini fas'al afidatan. Ya Allah jadikan hati minanas. Ini kehebatan redaksi Quran pakai minanas. Artinya sebagian. Ya Allah jadikanlah sebagian manusia itu hatinya senang, rindu ilahi kepada duriyati. Maksudnya rindu kepada Baitullah. Kalau kalimatnya tidak pakai minanas warujab, ini bisa semuanya baik muslim non muslim ini akan rindu dengan Baitullah. Malah repot. Makanya minasnya adalah termasuk orang-orang Islam. Jadi benar kan? Semua orang Islam hatinya ada kerinduan ke Masjidil Haram. Ini doa Nabi ba'dun minan nas, bagian. Kalau semuanya, sewalan bayang. Sekarang baru sebagian nanti dalam berapa ini? 30 tahun nanti. Oh, gimana kalau
afidatan nasi kan malah susah, panjang. Bab qouli ta'ala, bab firman ta'ala, sya'ala menjadikan Allah siapa Allah al-Ka'bah pada Ka'bah, al-Baitul Haram, Baitul Haram. Dijadikan kiaman pada perkara yang menegakkan kemaslahatan. Kiaman pada perkara yang menegakkan kemaslahatan linasi bagi manusia. Wasyahrul haram dan bulan haram, wal hadiyah dan hadyu, wal qalaida dan beberapa hadyu yang ditandai dikalungi, wal qalaida dan beberapa hadyu yang dikalungi. Dari kabeh sya'ala itu litaklamu supaya mengetahui siapa kamu semua annallaha itu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bi kulli syai'in alim. Jadi gini kalau jawab ayat ini. Jadi ayat ini 4 hal. Ka'bah, Syahrul Haram, Hadyu Qolaid itu kiaman linas. Jadi gampangnya gini, dalam ayat ini ada 4 hal yang menjadi penyangga tegaknya kemaslahatan manusia. Lagi dalam ayat ini ada 4 hal yang menjadi penyangga tegaknya kemaslahatan manusia, baik yang menyangkut urusan agama maupun dunia. Yang pertama, Ka'bah. Jadi Ka'bah ini Pak Ujab, ini termasuk perkara yang menyangga tegaknya kemaslahatan manusia, baik urusan dunia dan akhirat. Gimana urusan dunia? Urusan dunia dulu. Dengan adanya Ka'bah yang punya status Baitul Haram atau Masjidil Haram, ya kan, orang ramai-ramai datang ke sana sehingga ekonomi, ya, perdagangan banyak, ekonomi itu tumbuh, khususnya orang Mekah. Oh, berarti keberadaan Ka'bah itu menjadi penyangga kemaslahatan masyarakat dalam satu hal ekonomi. Seperti maksudnya kan? Dengan adanya Ka'bah kan orang yang haji umroh sekitar rame-rame. Apa perekonomian? Apalagi apa namanya? Hisab ya kan? Oh, misalnya itu hisab. Banyak ini kebetulan Quran. Segi dunia, segi akhiratnya, segi agamanya, Ka'bah itu adalah tempat ibadah yang punya nilai yang luar biasa. Dan 1 rakaat sama dengan 1.000 rakaat. Itu ibadah haji. Ibadah haji sendiri itu adalah menghapus dosa, mengangkat derajat, roh dan sebagainya. Jadi ada masyarakat dunia juga akhirat. Dunia juga ini juga apa? Juga agama. Yang kedua Asyarul Haram. Asyarul Haram ini juga menjadi penyangga kemaslahatan masyarakat. Segi dunianya kan gini, Asyarul Haram. Jadi orang-orang dulu, Asyarul Haram, orang Mekah dulu. Itu kalau Asyarul Haram itu nyangkut Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Muharram, Rajab. Ketika Asyarul Haram ini orang dulu walau jahiliyah itu tidak boleh perang, dilarang perang, harus aman. Nah, dengan adanya aman, mereka bebas kemana-mana berdagang. Itu berarti ada kemaslahatan dunia. Orang bebas berdagang kemana-mana, jadi ekonominya lancar. Itu yang kaitan apa? Dengan dunia. Yang kaitan dengan ibadah, ada Asyarul Haram, ada Dzul Hijjah, bulan haji. Nah, berarti Dzul Hijjah aman karena itu musim haji. Sehingga orang melaksanakan haji bisa aman. Itu yang menyangkut akhirat, menyangkut dunia, menyangkut apa? Din, menyangkut agama. Bisa dipaham? Nah, yang keempat hadyu. Hadyu juga ada nilai kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama. Hadyu itu kan hewan. Dengan adanya hadyu, orang beli hewan, beli sapi, beli kerbau atau unta atau kambing, ya kan? Sehingga perekonomian jalan. Nah, kan menyangkut ekonomi kan. Kemudian yang hadyu itu kan bisa maknanya kurban, bisa maknanya untuk bayar dam. Bayar dam, jadi ada nilai ibadah. Jadi paham? Nah, jadi ada juga akhirat. Qolaid itu juga menjadi kemaslahatan manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi gini, qolaid itu hadyu ini cuma sudah ditandai dikasih kalung. Itu namanya qolaid. Dalam madzhab Syafi'i, hadyu itu kan yang kambing, sapi plus kerbau dan unta.
Nah, yang sapi dan unta ini disunatkan dua. Satu dikasih tanda kalung, kalung ini bisa kasih sandal lagi dan lain sebagainya. Kemudian punuknya itu yang kanan itu grade duluan, punuknya dicat duluan walaupun keluar darah. Nah, hewan yang ditandai seperti ini zaman jahiliyah. Berarti ini hewan ini mau dikirim ke tanah haram karena hal itu majuda ilal haram. Ini dihormati betul. Gak mengganggu. Jadi kalau ada hewan yang tandai itu tidak mengganggu, itu berarti untuk hadiah tanah haram, gak mengganggu. Dan orang yang bawanya pun gak mengganggu. Berarti dijamin keamanan. Dengan adanya kolaid, berarti secara ekonomi kan tumbuh, ya kan banyak orang beli. Kemudian dijamin keamanannya. Dijamin keamanannya. Karena orang yang bawa ini jangankan hewannya, yang bawa juga aman. Di samping itu hal tadi statusnya juga untuk apa? Khusus. Bisa korban, bisa untuk bayar dam dan lain sebagainya. Berarti ada nilai dunia dan agama. Jadi ayat ini ada 4 hal yang menjadi penyanggah kemaslahatan manusia baik secara dunia, secara ekonomi maupun lainnya. Sehingga Al-Aini ini pensara Sahih Bukhari itu gini Pak. Berarti kesimpulannya asal Ka'bah itu masih ada, dulu masih aman, belum kiamat. Asal Ka'bah itu masih ada. Berarti kan kemasyarakatan manusia secara ekonomi masih jalan, secara ibadah juga masih jalan. Maknanya asal Ka'bah itu jauh macam dulu kiamat, belum kiamat. Nah, walaupun Palestina hancur. Ayo, artinya masih belum turun secara total. Itu kan termasuk juznya saja. Tapi kalau Ka'bah itu sudah nanti tidak ada. Bisa dipahami maksudnya kan? Ini qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Sufyan, hadatsana Ziyad bin Sa'din, an Zuhri, an Sa'id bin Musayyab, an Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqarribu akan menghancurkan, merusak al-Ka'bah pada Ka'bah, duswai kota ini. Siapa orang yang mempunyai 2 bentis yang kecil? Siapa orang yang mempunyai 2 bentis ya? Yang kecil, minal Habasa dari Habasa, Jadi Nabi sudah ngasih tahu besok yang akan merusak Ka'bah, menggempur Ka'bah itu orang Habasa, yang bentisnya itu kecil-kecil, namanya orang yang lemah-lemah. Nah, dalam satu syarah itu diterangkan. Terus orang-orang Mekah itu masuk diam saja kan gitu. Diam saja. Jadi gini, ini maksudnya di akhir zaman. Besok di akhir zaman itu maaf ya, orang pergi ke Mekah, katakan ke Masjidil Haram, itu sudah dianggap kayak orang wisata, sehingga kehaiban Ka'bah itu jangan biasa saja, sekolah biasa. Jadi karena orang ibadah haji dengan wisata, sehingga nilai Ka'bah itu juga kurang lebih bawah, sehingga bahasanya gembur lah. Karena di situ lebih asli wisata. Jadi nggak penting nggak banyak yang pentoannya, ujung-ujungnya gitu nanti. Itu akhir zaman sehingga bironya orang Mekah waktu itu itu sudah nggak ada. Karena orang haji dalam biasa wisata dia biasa. Ka'bah gampangannya haibahnya Ka'bah sudah di hadapan mereka itu sudah. Sehingga dalam pertanyaan begini pertanyaan. Loh kenapa ketika Raja Abruha mau menggempur Ka'bah, Allah melindungi? Kalau ini kenapa enggak dibiarkan kan gitu? Kok dibiarkan saja? Jawabnya begini, waktu Raja Abruha mau menggempur Ka'bah, Allah melindungi karena Allah ingin memaklumatkan bahwa ada nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad yang membawa syariat, di antara syariat adalah haji. Haji. Nah, kalau Ka'bahnya haji, maka Ka'bah dipertahankan. Karena dalam A'lamul Nubuwah, tanda-tanda kenabian akan ada nabi akhir zaman, bahwa agama Islam yang di antara syariatnya ada namanya haji. Makanya Ka'bahnya itu belum tua, enggak aman, enggak haji gimana? Nah, waktu besok akhir zaman tadi orang pergi haji perlu dianggap wisata biasa. Ini Ka'bah itu kayak biasa, biasa. Jadi orang dulu sudah nggak begitu bingung.
Gampangane rusak-rusak agama lah. Nah ini akhir zaman. Ini menjelang kiamat. Ini menjelang kiamat ini manusia. Jadi ini kata Imam Qurtubi menafsiri rusaknya Ka'bah ini itu ketika Quran sudah enggak dijaga orang-orang yang hafal, hilang. Mushaf sudah enggak ada tulisannya Quran. Benar. Di menjelang kiamat. Kayak tambah lama orang haji itu tangga dianggap bisa sama dia sama lama. Qala berkata Imam Bukhari, kata sana Ibnu Yahya Ibnu Bukair, kata sana Alas an Uqil an Isyab an Urwa an Saradu anha, kala hadatsani Muhammad ibnu Muqatil. Ayo qala hadatsani. Qala Muhammad abaroni Abdullah ibnu Wa ibnu Barak qala ibnu Barak abarona Muhammad ibnu Hafsah an Zubair an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha Aisyah. Kanu ada siapa al-muslimun itu yasumuna puasa siapa al-muslimun asyura'ah pada bulan Asyura qabla ayyufrodo di dalam sebelum hendaknya difardukan Ramadan Ramadan. Wakana dan ada apa yaum Asyura itu yauman hari tustaru yang ditutupi dibisabu gitu ditutupi di dalam yauman al-Ka'bah itu apa Ka'bah. Jadi kata Aisyah dulu, karena kan Irmadi. Dulu orang-orang Islam sebelum ada kewajiban Ramadan itu puasanya Asyura. Ya Asyura, Ramadan itu puasa Asyura. Nah, setiap bulan Asyura tanggal 10 Muharram itu Ka'bah itu kasih kelambu. Saya gampangnya ditutupi. Jadi gampangnya ganti apa? Ganti iswa, ganti kelambu. Falamma faradu ketika memperdukan Allah Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mula barang siapa sa'a itu berkehendak siapa man ayyasuma pada hendaknya puasa siapa man hu pada yaum Asyura ya falyasum ya poso. Wa man sa'a ayyatruka ya falyatruk, siapa yang berkehendak mau meninggalkan hu pada yasum hu pada saum yaum Asyura hu pada saum yaum Asyura ya falyatruk, maka hendaknya meninggalkan siapa man pada yaum hu pada saum yaum Asyura. Ketika Allah memfardukan Ramadan, kan Nabi mengumumkan siapa yang mau puasa Asyura ya monggo, yang enggak juga monggo. Jadi sunat. Dari sinilah ada bahasa kan nasbu sunnah bil Quran. Ini kan sunnah ya, hadis dimaksud dengan Quran. Quran kan Ramadan, puasa Ramadan kan syahr Ramadan lagi. Jadi puasa Ramadan itu kan Quran. Sedangkan puasa Asyura itu adalah hadis. Itu namanya nasbul sunnah. Hadis kan dimaksud dengan Quran. Yaitu wajibnya puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu kan ayat menerangkan wajibnya puasa Ramadan itu mansukh hadis ini. Yang dulu sebelum wajibnya puasa Ramadan itu puasa Asyura. Ini nasbul sunnah bil Quran. Ini contohnya. Qala Imam Bukhari, kata sana Ahmad, kata sana Abi, kata sana Ibrahim an Hajat ibn Hajat. An Qatadah an Abdullah bin Abi Uqbah, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Nabi, la yuhajjanna sungguh akan dibuat haji, sungguh benar-benar akan dilakukan haji. La yuhajjanna sungguh benar-benar akan dibuat haji atau dilakukan haji al-baitu apa baitullah. Wala yutamaronna dan sungguh benar-benar akan dibuat umroh apa albait ba'da khuruji Ya'juj setelah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Taba'a mengikuti pada al-hajj Hajjaj bin Hajjaj itu taba'a mengikuti pada al-Hajjaj ibnu al-Hajj Aban siapa ibu Aban wa Imron an Qatadah wa qala Abdurrahman an Subah qala Subah la takumu tidak terjadi as-saatu apa kiamat kata layu haji sehingga tidak dilakukan haji, tidak dibuat haji al-baitu apa baitullah. Wal awalu sama terusin. Wal awalu bermula hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu aktsaru lebih banyak rawinya. Itu lebih banyak yang meriwayatkan. Aktsaru itu lebih banyak yang meriwayatkan.
Sami'a mendengar Qatadah itu siapa? Qatadah wa Abdullah dan Abu Abbas kepada Abu Sa'id. Jadi Nabi mengatakan setelah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj itu Baitullah tetap dibuat haji, dibuat umroh. Buat umroh. Nah, ulama menafsiri ini maknanya yang katakan bahwa sudah digempur tadi itu walaupun Ka'bah sudah digempur, ya sudah tetap ada orang tua. Tetap ada orang tua, ya ada orang haji tetap walaupun Ka'bahnya digempur. Nah, riwayat dari Abdurrahman bin Subah tidak terjadi kiamat sehingga la yuhajja al-bait. Haji apa? Ka'bah tidak dilakukan haji. Di sini ada keterangan riwayat yang pertama, hadis yang pertama lebih banyak rawinya periwayat daripada hadis yang kedua. Ini gini maksudnya, hadis yang pertama itu menunjukkan walau tanda-tanda kiamat, asratus sa'a yang besar, itu walaupun Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar, tetap Ka'bah masih digunakan haji. Riwayat yang pertama gitu kan. Nah, riwayat yang kedua itu maknanya kalau asratus sa'a itu sudah ada, berarti sudah nggak ada haji. Akhirnya kan tahu. Jadi kalau yang kedua ini, kalau asratus sa'a itu sudah ada, berarti sudah nggak ada haji. Riwayat yang pertama asratus sa'a walau sudah ada, tetap Ka'bah digunakan haji. Nah, hadis yang pertama tadi itu lebih banyak rawinya, lebih kuat daripada hadis yang kedua. Ini maknanya Ka'bah itu walaupun sudah dinyatakan atau tinggal puing-puingnya, tapi orang haji masih ya sampai tutup selesai. Jadi, yuk juga sebetulnya aja. Wah, sampai. Setelah itu Ka'bahnya tidak ada. Tidak ada, masih ada. Jadi sampailah tutup selesai. Makanya mumpung Ka'bahnya masih sehat, masih bagus, berangkat Pak. Belum dirusak orang Abasa yang kalau berangkat ini, katakan aja lah takkan kan. Insyaallah. Bab Kiswatul Ka'bah. Jam berapa ini? Oh, jam lebih. Wa a'lam bishawab. Ya kalau dibaca-baca ya cepat selesai. Cuma kita kan khatam.